Baik. Kemudian kita masuk di sifat yang keempat. Ini sifat keempat pendek, yang kelima yang panjang. 5, 6 panjang. Kita ambil setengah. Sisanya kita selesaikan di pertemuan berikut. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh qala fadilatu Syekh al-'Allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Al-mithalur rabi' qauluhu ta'ala thumma istawa ila as-sama'. Wal jawab anna li ahli sunnati fi tafsiriha qawlain. Contoh yang keempat kata beliau, ucapan Allah Subhanahu wa taala thumma istawa ila as-sama'. Sisi syubhatnya, mereka menuduh ahli sunnah wal jamaah memalingkan ayat ini dari zahir nususnya, di mana ulama pada ayat ini saja mereka berselisih dari makna istawa ila sama. Ada yang memaknai sebagaimana makna istawa ala al-arsy istawa. Iya, bermakna al-ulu, irtifa', ya. Ada yang memaknai istawa ila sama bermakna al-qasd, bermaksud kepada khalqis samawat. Lihat, mereka menuduh orang yang menafsirkan al-qasd, istawa bermakna al-qasd, itu menyelisihi zahir nusus. Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah menafsirkan istiwa bermakna irtifa'. Paham seperti ini? Sedangkan sebagian dari ulama ahli sunnah menafsirkan istawa bermakna al-qasd. Berarti pemaknaan qasd ini, al-qasd dari mana istiwa bermakna al-qasd, itu dipalingkan dari nusus. Dari pendalilan ahli sunnah wal jamaah menafsirkan istawa bermakna ulu ala zahir nusus. Jadi ini tuduhan kepada mereka, dan akan dijawab, ya, akan dijawab Musannif rahimahullah. Jadi apa yang mereka, tapi diberikan muqaddimah dulu. Kan muqaddimah ulama yang berselisih pada ayat ini. Ayat ini saja. Karena muta'addinya dengan ila. Adapun yang muta'addi dengan ala itu tidak ada perselisihan. Bahwasanya maknanya irtifa'u istiqrar sa'd. Tinggi di atas arsy. Bisa? Sekarang Musannif jelaskan dua pendapat. Ahaduhuma annaha bima'na irtafa'a ila as-sama', wa huwa alladhi rajjahahu Ibn Jarir. Qala fi tafsirihi ba'da an dzakara al-khilaf wa awla al-ma'ani biqawli Allah jalla thana'uhu thumma istawa ila as-sama'i fasawwahun 'ala 'alayhinna wartafa'a fadabbarahunna biqudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Wa dzakarahu al-Baghawi fi tafsirihi qawlu Ibn Abbas wa aktsari mufassir as-salaf. Fadzalika tamassukan bi dhahiri lafdhi istawa wa tafwidan li ilmi kayfiyati hadzal irtifa'i ila Allah azza wa jalla. Ini pendapat yang pertama, semakna dengan makna dari istawa 'alal arsy. Kata beliau, wal jawab anna ahli sunnati fi tafsiriha qaulain. Jadi ayat ini saja. Tidak ada ayat lain. Ahaduhuma annaha bimakna irtafa'a ila as-sama'. Jadi summa istawa ay irtafa'a ila as-sama'. Ini semakna dengan istawa 'ala al-arsy. Ya. Wa huwa alladhi rajjahahu Ibn Jarir. Ini yang dirajihkan oleh Ibn Jarir. Ini juga dikuatkan oleh Rabi' bin Anas.
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hayyan dalam kitabnya Al-Bahr Al-Muhit. Qala fi tafsirihi, ini ucapan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari. Ini ada dua ya. Ibnu Jarir At-Tabari, ada satu bid'ah, ada satu ahli tafsir. Saya lupa namanya yang satu. Saya ingat-ingat lagi. Ada dua. Saya tahu di mana saya pernah baca. Dinukil oleh Syekh dari Yaman. Ada dua. Persis namanya. Tidak ada bedanya. Dari awal sampai lakopnya. Iya, yang membedakan cuma amalannya. Ada ahli tafsir, ada ahli bid'ah. Iya. Di sunnah ada bid'ah. Nanti insyaallah. Qala fi tafsirihi ba'da an dzakara khilaf. Dikatakan di tafsirnya. Tafsir Tabari. Wa ula al-ma'ani biqaulillahi ta'ala biqaulillahi jalla sana'uhu. Jadi yang paling pantas makna dari ucapan Allah Subhanahu wa taala itu qaulu ta'ala tsumma istawa ila as-sama' ala 'alaihinna wartafa'a. Tinggi di atas langit, di atas. Fadabbarahunna biqudratihi. Allah mengatur langit-langit dengan kemampuannya. Wa khalaqahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menciptakan 7 tingkatan dari langit itu. Lihat. Jadi Ibnu Jarir itu pada hakikatnya dia memaknai istawa itu bermakna ulu, tapi bersamaan dengan itu ketika ditafsirkan ya, ini semakna dengan pendapat yang kedua. Lihat, pendapat yang kedua. Dikatakan pada barohunna bi qudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Ya. Wa dzakara al-Baghawi fi tafsirihi qaula Ibnu Abbas. Ini dhaif. Ya. Dari Ibnu Abbas dhaifkan oleh Qurtubi sendiri tafsirnya. Tapi ini kebanyakan dari ucapan ahlu tafsir. Ini dhaif dari Ibnu Abbas, tapi kebanyakan dari ucapan dari ahlu tafsir. Oleh karena itu semua aksar mufassir salaf, dan ini ucapan dari kebanyakan dari ahlu tafsir, dari ahli sunnah. Wadhalika tamassukan bi zahiril lafz istawa. Ini demikian ini karena berpegang dengan zahir lafaz, zahir dari lafaz istawa. Wa tafidhan li ilmi kaifiyah. Ini dari sunnah ya. Mereka katakan istawa zahirnya irtifa. Tapi kaifiyatnya bagaimana caranya kita tidak tahu. Bagaimana dia tinggi di atas langit tidak tahu. Ya, ini amalan dari sunnah wal jamaah. Hada li'ilmi kaifiyati hadzal irtifa' ila Allah. Jadi dia semakna. Ini ucapan dari kebanyakan dari ahli tafsir, di antaranya Ibnu Jarir. Walaupun dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, tapi didhaifkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Tapi ini ucapan dari kebanyakan ahli tafsir. Sekarang pendapat yang kedua ini yang dibawa oleh ahli sunnah. Apa al-bid'ah menyatakan bahwasanya ahli sunnah ini memalingkan karena kebanyakan memaknai irtifa' tapi datang dengan ucapan lain bermakna al-qasd. Nah. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإله. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره. طيب. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام. maksudnya sempurna. وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي sendiri. Baghawi dia menafsirkan
istawa bermakna al-qasd, sedangkan dia di pendapat pertama dia menukil dari ucapan Ibnu Abbas dan kebanyakan dari aksar mufassirin. Jadi Al-Baghawi mendatangkan ucapan kebanyakan salaf, tapi dia saja berpendapat istiwa bermakna al-qasd. Qala Ibnu Katsir ay qasada ila as-sama', qasada ila as-sama' wal istiwa ha huna dummina makna al-qasd wal iqbal. Iya, li'annahu uddiya bi ila. Jadi lihat, dia istiwa di sini bermakna qasd wal iqbal. Iya. Itu karena dilihat dari siyak kalimat istawa muta'addi dengan huruf jar ila. Huruf jar ila. Wa qala al-Baghawi ay amada ila khalqis sama. Lihat. Itu bermaksud untuk menciptakan langit. Pertama karena dikaitkan dengan ila. Yang kedua, Al-Baghawi itu bermaksud memaknai al-qasd istiwa bermakna qasd karena dilihat juga dari siyak yang datang setelahnya. Dilihat dari siyak yang datang setelahnya. Disebutkan Tsumma istawa ila as-sama' fasawwahunna sab'a samawat. Lihat. Ya kan? Jadi dia bermaksud menciptakan langit, kemudian ya, dia atur dan dia jadikan berapa? 7 tingkat. Ini semana dengan Ibnu Jarir tadi, ya kan? Dia maknai ulu, tapi ketika ditafsirkan maksudnya apa? Mengatur dan menjadikan berapa tingkat? 7 tingkat. Ini diambil dari ayat yang setelahnya. Jadi ada 2. Pertama karena dia muta'addi dengan ila, yang kedua diambil dari susunan kalimat yang setelahnya, siyak ayat yang setelahnya. Dikatakan summa stawa ila sama' fasawwahunna sab'a samawat. Dan ini juga pendapat dari As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ya, As-Sa'di rahimahullah itu menjelaskan dalam tafsirnya dari kata istiwa itu banyak maknanya. Lihat. Istiwa kalau dia muta'addi dengan ala itu sepakat bermakna ulu, irtifa, istiqrar. Ini yang pertama. Kata Sa'di rahimahullah. Yang kedua, kalau dia muta'addi dengan ila, ini dia. Seperti pendapat dari Al-Baghawi dan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bermakna al-qasd. Iya. Karena dilihat dari muta'addinya dan ayat yang setelahnya. Ayat yang setelahnya fasawwahunna sab'a samawat itu menguatkan makna istawa di situ bermakna qasad ila khalqis samawat. Kemudian yang ketiga, istawa dia bermakna kamula. Iya. Wa tamma itu kalau dia muta'alliq dengan sendiri, tidak ada hubungannya dengan huruf jar. Tidak ada hubungannya dengan walamma balagha ashuddahu wastawa. Ya kan? Wastawa tidak ada. Mana kamula karena bersendirian. Jadi ini dari makna-makna kalimat kalau dia tersusun itu dibedakan. Seperti juga kalau dikatakan rogiba kalau bermakna fi, itu rogi kalau dimutlakkan rogiba itu cinta, keinginan, ya kan, suka. Tapi ya kalau dia muta'alliq dengan an itu bermakna benci. Kalau antum maksudkan rogiba ya semakna awal tanpa dilihat dari muta'alliqnya, maka berarti kau maknai dari ucapan Nabi SAW, man rogiba an sunnati falaysa minni. Bagaimana antum bawa? Kalau antum katakan rogiba semakna yang kalau ditlakkan, belum lagi kalau dia berganti dengan fi,
menguatkan lagi, bermakna cinta, suka, ya kan? Gemar. Sekarang kalau antum manai ragibah sesuai dengan zahirnya, berarti tanpa antum lihat muta'alliqnya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Apa mananya? Siapa yang cinta pada sunnahku bukan dari kamu. Cocok? Tidak cocok. Ya kan? Cocok, tidak cocok. Jadi setiap kalimat itu menentukan makna dari ayat. Sama di walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Iya. Sama dengan ini. Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat di ayat ini saja. Di ayat ini saja. Kemudian berdalilkan al-bid'ah bahwasanya Ahlussunnah juga mentauhid. Kenapa? Lihat. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ada yang menafsirkan wajah, ada yang menafsirkan arah, kiblat. Iya. Berarti kamu mentauhid. Orang yang mentakwil bukan mentakwil, orang yang menafsirkan ini tidak semata-mata karena hawa nafsu, tidak ada. Dia lihat setiap kalimat walillahil masyriq ini berkaitan tentang apa? Pembicaraan tentang apa? Pembicaraan tentang kiblat. Ya kan? Pembicaraan tentang kiblat. Jadi kalau aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Iya, dimanapun kau menghadap di situ kiblat Allah Subhanahu wa taala. Situ Allah. Ya kan? Orang menghadap kiblat. Misalnya kiblat begini. Dia bingung. Antara ke sini atau ke sini. Yang jelas bukan ke sini. Karena ini memang membelakangi apa? Taruhlah begini. Ya kan? Kita tidak tahu kiblat di mana. Maksudnya arah Ka'bahnya pas di mana. Ya. Maka menghadap kemana itu pun masuk pada kiblat Allah. Karena kita tidak bisa memastikan. Kecuali kalau antum menghadap ke sini, itu baru. Memang apa? Itu menyelisihi. Itu tidak menghadap kiblat, tapi belakangi kiblat. Nah, ini dia seperti ini. Jadi dan bantahan yang lain dari Ahlussunnah wal Jamaah yang menuduh terhadap orang yang menuduh bahwasanya Ahlussunnah ada yang keluar dari jalan dan mentauhid. Ya kan? Seperti juga yang ini. Seperti ini. Mereka menafsirkan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah melakukan takwil dengan menerangkan istiwa bermakna qas. Sedangkan jelas di sisi mereka di Ahlussunnah wal Jamaah itu al-qas istiwa bermakna ulu wartifa. Kita katakan tidak. Lihat. Iya. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah, sebagian Ahlussunnah yang menafsirkan istiwa bermaksud cuma ini saja dan yang lain. Begitu juga fa inna ma tuwallu fasamma wajhullah, itu yang ditafsirkan wajah bermakna jihah, yang lainnya itu ditafsirkan bermakna wajah hakiki untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan Ahlussunnah menetapkan sifat wajah untuk Allah. Iya. Sama juga dengan ini. Iya kan? Istawa al-arsy tidak ada yang memanai al-qas, tidak ada. Semuanya bermakna ulu wartifa. Adapun ayat ini, iya. Ada yang memanai ini karena lihat dari segi kalimat, ada yang memanai ini karena kembali kepada asal dari lafaz apa? Istawa. Iya. Oleh karena itu dijawab oleh Musannif rahimahullah wa hadzal qaul. Sudah dibaca nih. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا حيث كان معناها يروى بها عباد الله لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. Baik. Kata beliau wa hadzal qaul. Yang mana ini? Yang kedua. Dapat qaul tsani. Wa hadzal qaul laysa sarfan lil kalam an zahirihi. Bukan. Wadhalika, lihat ini penjelasan ditambah oleh Musannif rahimahullah, lihat dari setiap kalimat. Wadhalika lianna al-fi'la istawa iktarana biharfin yadullu 'ala al-ghayati wal intiha. Itu ila
ila apa mana? Waitul intiha, ya kan? Lihat. Fantaqala ila ma'nan yunasibul harf al-muqtarin bihi. Kalau dia di muta'addi diikutkan, digandengkan dengan huruf seperti ini, maka berpindah maknanya yang sesuai dengan huruf yang dikaitkan dengannya. Ini pendalilan sebagaimana disebutkan, ya. Jadi kalau dia bermakna dikaitkan dengan ila, maka bermakna sesuai dengan apa yang diinginkan. Ditambah lagi penjelasan ayat setelahnya. Fasawwahunna sab'a samawat. Berarti menunjukkan istawa di situ bermakna qasd. Karena muta'addi dengan ila. Begitu muriadnya. Jangan dikatakan istiwa bermakna qasd mutlak. Enggak. Tapi dilihat dari siyak kalimat. Pertama muta'alliq dengan ila yang mengharuskan dia mengambil makna yang sesuai dengan huruf yang digandengkan dengannya. Yang kedua, ayat yang setelahnya atau sambungan ayat itu menjelaskan bahwasanya menguatkan makna dari istiwa itu bermakna qasd. Sekarang contoh beliau, ya, berikan contoh lain. Saya tadi sudah kasih contoh juga, tentang wajah. Apa namanya? Wajah. Ya. Kata beliau, "Ala tara ila qaulihi ta'ala 'ainan yashrabu biha 'ibadullah." Tidakkah engkau melihat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, "'ainan yashrabu biha 'ibadullah." Kata air yang ya, kata yashrab. Apa artinya yashrab? Minum. Minum kan? Minum. Iya. Kalau saya minum. Ini yashrab. Tapi lihat, digandengkan dengan huruf ba. Ya. Digandengkan dengan huruf ba. Jadi yashrabu biha, ha kembali ke mana? Ain. Yashrabu biha ibadullah, ini fa'ilnya. Haitsu kana ma'naha yarwa. Bukan sekedar minum, tapi bermakna puas. Dia minum bukan sekedar minum. Iya. Wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu bihal muqarrabun. Lihat. Bukan sekedar minum. Iya, sebagaimana kita minum dia begini. Tapi minum dengan dibarengi dengan rasa kepuasan, kenikmatan. Iya, betul-betul. Makanya kalau antum katakan ahli sunnah apa orang yang minum di mana? Di haud Nabi SAW. Ya kan? Orang yang minum di situ, itu tidak akan disentuh lagi koma, kehausan. Sekarang, ketika masuk surga, minum lagi. Ya kan? Katanya sudah tidak haus. Terus kenapa minum di surga? Hah? Ya kan? Dalam hadis kan? Iya, man syariba min falam yusibuhu ad-dhama, dikatakan begitu dalam hadis. Siapa yang minum dari air telaga Nabi SAW ini dengan sifat-sifatnya, itu tidak akan haus lagi. Sekarang ketika penghuni surga yang sudah minum ini masuk dalam surga, minum lagi. Ini dia. Aina yashrabu biha ibadullah. Iya, aina yashrabu biha al-muqarrabun. Ini al-muqarrabun ini tingkatan pertama. Lebih tinggi dari ahlul yamin. Lihat. Kenapa minum? Ini minumnya bukan karena haus, tapi bernikmat-nikmat dengan apa yang dia minum. Kan karena ini bukan minum saja, tapi bentuknya apa? Talazzuz, menikmati, puas betul. Iya. Sama dengan ini, lihat. Jadi maknanya aina yashrabu biha bukan sekedar makna biasa, minum biasa, enggak. Tapi lihat dari muta'alliqnya, ini kandungan Al-Quran. Yashrabu biha ibadullah haitsu kana ma'naha yarwa biha ibadullah. Dia minum dan puas. Lianna al-fi'l yashrab ikturina atau iktarana bil ba. Iya, bergandengan dengan ba. Digandengkan dengan ba. Fantaqala ila ma'nan yunasibuha wa huwa yaqwa. Iya. Fal fi'l yudamminu ma'nan atau yudammanu ma'nan yunasibu makna al-harf al-muta'alliq bihi liya'tadima, supaya
istiqomah kalam itu sesuai dengan apa yang dihubungkan dari satu huruf ke huruf yang lain, dari kalimat ke kalimat yang lain, supaya lurus. Seperti tadi ya, man raghiba an sunnati falaysa minni. Lihat, kalau antum katakan siapa yang cinta kepada sunnahku maka bukan dari saya, ini istiqomah kalam atau tidak? La istaqim, ya kan? Bengkok. Memang cara masa orang cinta pada sunnah Rasulullah bukan darinya, ya kan? Jadi ini jawaban dari musannif rahimahullah. Jadi tidak ada dai untuk menyatakan ahli sunnah wal jamaah itu. Yang kedua, jawaban kedua bahwasanya orang yang menafsirkan istiwa bermakna kos cuma ayat ini saja. Ya, ayat ini saja. Itu pun mereka mentafsir kos karena muta'alliqnya. Kemudian yang kedua, kalau antum lihat ucapan dari Ibnu Jarir, lihat. Ya kan? Tatkala dikatakan ala alaihinna wartafa'a, lihat, fadabbarahunna bi qudratihi wa khalaqahunna sab'a samawat. Kalau ditafsirkan seperti ini, sama dengan yang kedua. Ya kan? Allah mengaturnya, kemudian menciptakannya tujuh tingkat. Selesai? Ya? Bisa? Iya. Jadi tidak ada tuduhan untuk ahli sunnah wal jamaah itu memalingkan makna dari zahir. Seperti jawaban umum ya kemarin ya, jawaban mujmal bahwasanya kita tidak pernah menerima bahwasanya sunnah wal jamaah itu memalingkan dari zahir. Kalaupun kita terima mereka memalingkan zahir, tapi itu bukan ta'wil, bukan tahrif. Itu apa namanya? Tafsir. Karena mereka memalingkan dilihat dari siyaknya, dilihat dari dalilnya. Iya. Dari susunan kalimat yang mengharuskan tidak dimanai dengan apa yang ditunjukkan oleh zahir nusus, zahir ayat, zahir lafaz. Ya, ini panjang sekali. Coba kita baca. Kita baca saja di satu sampai tafsir Ma'iyyatillah. Jelas, batin. Kalau kita akhirkan juga, besok mungkin bisa selesai juga. Kita baca saja. Iya, di mana kita sampai di situ tidak berhenti. So, tapi berhentinya pas. Jangan yang bikin tergantung. المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Iya. Lihat. Al-misal al-khamis والسادس, ini dua contoh tapi satu syubhat. Qauluhu ta'ala fi surat al-hadid wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa qauluhu fi surat al-mujadilah wala adna min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Lihat, ini sifat ma'iyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini dalil dari kelompok al-bid'ah al-hululiyah ittihadiyah memaknai ayat seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu halla fi khalqihi, bersatu bersama makhluknya. Dengan ayat ini dia bawa makna ma'iyah bermakna al-hulul wal ikhtilaf al-musabaha fil ard. Itu maksud ketiga. Dia bawa makna al-hulul bermakna ma'iyah bermakna al-hulul wal ikhtilaf wal musabaha wal musahaba fil ard, atau fil makan, sama. Iya.
Jadi itu makna yang dia bawa. Tak kala ahli sunnah wal jamaah tidak memaknai ma'iyah sebagaimana yang mereka sangka zahirnya, disangkalah ahli sunnah wal jamaah ini malingkan dari zahir ayat. Karena mereka tidak mau memaknai Allah Subhanahu wa taala itu bersama makhluknya, maksudnya bersatu, bercampur atau bersama di mana di suatu tempat. Bisa? Iya. Ini syubhatnya mereka. Ya. Jadi mereka dulu yang bawa. Mereka dulu yang memaknai apa namanya? Makna lafaznya. Setelah itu ketika ada yang menyelisihi, baru dikatakan yang menyelisihi ini adalah yang mentakwil, yang mentahrif. Kenapa mereka menuduh? Karena Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwasanya siapa yang memalingkan zahir nusus dari apa yang datang, zahir ayat, maka itu tanpa ada dalil, maka itu dikatakan takwil. Dia seperti itu juga. Jadi dia dulu bawa makna, tapi makna yang dia tentukan ini tidak ada dalil, tidak ada pegangannya. Beda di Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau Sunnah wal Jamaah memaknai itu ada dalil. Itu ada dalil. Kalau misalnya tangan bermakna tangan, mana dalil? Tangan bermakna tangan. Wajah bermakna wajah, mana dalilnya? Al-Sunnah wal Jamaah kalau memaknai itu ada dalilnya, mana dalilnya? Tangan bermakna tangan, wajah bermakna wajah, nuzul bermakna nuzul. Dalilnya siap kalimat. Dalil lain tidak ada dari sahabat yang datang menafsirkan nuzul bermakna ini, wajah bermakna ini. Itu. Ya kan? Jadi dalilnya ada dalil. Dalilnya dalil yang menunjukkan makna yang dia bawa. Jika ada maknanya wajah, mereka dalilkan maknanya wajah, itu tidak ada dalilnya. Ya kan? Jadi jangan kita katakan maulid bid'ah. Kalau ditanya, mana dalilnya maulid bid'ah? Kita yang tanya, mana dalilnya maulid itu disunahkan? Syaratkan, mana dalilnya? Begitu. Karena kita ini mengambil sesuai apa yang datang. Jangan tanya, mana dalilnya maulid bid'ah? Saya tanya itu, mana dalilnya bid'ah itu disyariatkan? Coba tak. Jangan tanya saya. Jangan tanya kita mana. Ya, kalau kita jawab, sudah. Tuh bisa-bisa marah-marah. Ya kan? Itu dia. Yang sunnah itu seperti itu. Umirruha kama ja'a bila ta'wil. Itu dia. Apalagi tahrim al-qaul 'ala Allah bila ilm, itu dari umum semua. Seorang itu sudah lewat kemarin di poin ya. Tafsir salaf tidak ada yang datang. Pernah Nabi SAW para sahabat bertanya kepada Nabi, apa makna turun? Kalau wajah bermakna sawab. Kenapa? Karena kalau wajah bermakna wajah bahaya. Manusia punya wajah. Tidak ada dinukil begitu. Ya kan? Baik, seperti itu mereka. Jadi mereka memaknai dulu tanpa ada dalil. Mana dalilnya? Mereka memaknai ma'iyah itu bermakna ikhtilaf. Mana? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Cuma sekedar sangkaan saja, ma'iyah. Ma'iyah bersama. Kalau antum katakan kopi dengan susu, qahwa ma'al halib, itu ikhtilaf. Ya kan? Itu ikhtilaf. Kopi susu misalnya. Kalau diaduk bercampur tidak? Bercampur. Kalau antum mengatakan seperti itu, iya. Tapi kalau zaujati ma'i. Gimana caranya? Bisa antum katakan berarti istrimu ini berada dalam hati. Karena antum katakan ma'i itu bermakna ikhtilaf. Saya katakan, saya gunakan kata ma'i. Ya kan? Zaujati ma'i. Istriku bersamaku. Bisa. Bagaimana kalau antum berarti di mana istri? Sama saya berarti.
Nggak ada. Ya kan? Iya. Sama kalau orang teman, kamu bersama saya. Iya. Maksudnya apa? Itu bercampur. Hah? Ya kan? Sirtu ma'al qamar. Apa maknanya? Saya berjalan sama bulan. Di mana bulan? Ini semua dari kalau antum maknai, ya itulah. Karena itu Ibnu Taimiyah mengatakan dari apa yang kau bawa, mau dalil akal, mau dari hadis, sunnah, dari Al-Quran, itu pada hakikatnya bantahan juga untuk antum. Wahai ahli bid'ah, datangkan saja dari akal, dari hadis, sunnah, Al-Quran, datangkan yang menolak pembahasan tentang sifat, itu pada hakikatnya adalah bantahan untuk antum. Kau membuka ruang untuk ahli sunnah membantah. Bisa? Ini dari paham syubhatnya tak? Syubhatnya apa? Memanai ma'iyah bermakna istilah wal hulul wal musahaba fil makan. Dia musahaba fil makan, ditakli ya, fil makan atau fil ardh. Jangan musahaba saja. Karena ma'iyah itu makna mutlaknya musabahah, tapi la yastalzimu al-hulul. Bersama, tapi tidak mengharuskan apa? Bercampur. Kalau mereka musahaba fil makan. Apa maksudnya musahaba fil makan? Walaupun tidak bercampur, tapi dia bersama di bumi. Apa maksudnya? Berarti Allah di mana? Di kulli makan. Itu hululiyah. Ya kan? Berdalilkan Allah Subhanahu wa taala hulul bersama makhluk, kemudian kedua berdalilkan Allah fil makan. Dalilnya itu dia, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun hamba berada, kalian berada, Allah bersama kalian. Jadi kata musahaba fil ardh. Jangan musahaba saja, ya. Kalau mutlak musahaba itu iya ada, memang. Saya katakan sirtu ma'al qamar. Ini bermakna apa? Musahaba. Tapi la yastalzimu, tidak mengharuskan apa? Ikhtilaf. Ya kan? Sunnah wal jamaah dia bawa mana ma'iyah bermakna musahab, tapi itlaq, bukan muqayyad. Kalau mereka muqayyad, sahaba fil ardh. Sekarang lihat apa makna dari ma'iyah di sini, akan diterangkan oleh Shannif rahimahullah taala. Kita baca baru kita tutup. Wal jawabu anna al-kalama fi hataini al-ayataini haqqun ala haqiqatihi wa zahirihi, walakinnama haqiqatuhu wa zahiruhu. هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. Ya. Kata beliau jawabnya, annal kalam fi hatain ayatain haqqun, jelas, ala haqiqatihi wa dhahirihi. Iya. Sekarang kita sama-sama mengambil dhahir. Antum zahirnya antum, kita zahirnya. Berarti ada perbedaan. Sekarang perbedaan di mana? Apa zahirnya? Pendapatnya antum atau di sunnah wal jamaah? Ya. Ada dua pendapat. Walakin ma haqiqatuhu wa dhahir. Apa hakikat dan zahirnya? Kata beliau, hal yuqal inna zahirahu wa haqiqatahu anna Allah Ta'ala ma khalqihi ma'iyatun. Bahwasanya zahirnya, bahwasanya Allah bersama makhluknya ada ma'iyah.
yang dimana ma'iyah taqtadi mengharuskan ayakuna mukhtalitan bihim aw halan fi amkinatihim, mengharuskan bersama, bercampur, atau dia halan fi amkinatihim, dia bersatu. Iya, bersatu. Ini zahir dari apa yang mereka sangka. Atau dikatakan zahirnya dan hakikat dari kalam ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada kebersamaan juga, ma'iyahnya, yang mengharuskan ayyakuna muhitan bihim, yang mengharuskan ada Allah Subhanahu wa taala melingkup mereka. Apanya? Ilmunya, takdirnya, kudronya, ya, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, penguasaannya, dan selainnya dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ma'uluhi 'ala 'arsyihi fawqa jami'i khalqihi. Lihat. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala ulu fis sama' ba'inun min khalqihi. Lihat, ini kata ba'in min khalqihi ini dikeluarkan oleh orang-orang terakhir dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab munculnya dari perkataan bahwasanya mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala ulu di atas dan juga di bawah bersama makhluknya. Perhatikan. Iya. Ini dari uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala mereka menetapkan Allah di atas, tapi zatnya di mana? Allah juga zatnya di bawah bersama makhluknya. Kalau dia tidak, zat Allah Subhanahu wa taala ulu fis sama' ba'inun min khalqihi, berpisah dari makhluk. Kalau dikatakan ma'iyah di sini, ma'iyah, iya. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan Allah melingkup segala makhluknya. Iya, lingkupan ini ada dua. Oleh karena itu, dari tafsir ma'iyah ada dua. Ada ma'iyah khas, ma'iyah 'am. Ya kan? Jadi ma'iyah Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan Allah melingkup makhluknya. Dari dua hal. Khusus atau umum. Umum seperti yang disebutkan, ilmunya, kemampuannya, pendengarannya, penglihatannya, pengaturannya, penguasaannya, ini semuanya. Ini masuk apa? Umum. Ya, masuk umum. Bersamaan juga Allah melingkup mereka secara khusus. Khusus itu kalau umum disebutkan di sini. Ya, ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Kalau khusus, umum ma'ziyadah. Mencakup mana umum tapi tambahan. Tambahan apa? Penjagaannya. Ya. Ta'idnya, penguatnya. Iya, Allah menjaga mereka. Allah dekat dengan mereka. Lindungi mereka. Iya. Oleh karena ini disebutkan innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini ma'iyah tidak sama dengan ma'iyah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kan. Ini sama. Iya. Kalau ini dalam ayat namanya ma'iyah umum. Kalau dalam ayat innallaha ma'al ladina taqaw, ini umum ma'a ziyadah. Mencakup mana umum, ilmunya, pendengarannya, penglihatannya, kekuasaannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ada penjagaan, ada nasr, pertolongan, ada penguat untuk mereka. Ya kan? La tahzan innallaha ma'ana. Jadi beda kan? Ini makna yang kedua. Kata beliau wala raiba anna al-qawl al-awwal la yaqtadi as-siyam. Tidak mungkin. Iya, dari kata ma'iyah itu tidak mengharuskan. Allah Subhanahu wa taala bermakna apa? Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala mengharuskan apa? Ada campur baur, bersatu dengan makhluknya. Wala yadullu alaihi biwajhin minal wujuh, tidak ada sama sekali. Iya, berarti apa yang disangka mereka ini? Itu tidak benar. Bahwasanya ma'iyah bermakna ma'iyah yang mengharuskan adanya ikhtilaf. Wadzalika li'anna al-ma'iyah huna, ini alasannya. Kenapa mereka bertafsir yang pertama ini batil? Tidak ada sama sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya mengharuskan seperti itu, karena ma'iyah huna mudifat ila Allah. Pertama disandarkan kepada Allah. Wa huwa 'a'dham wa ajal min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Lihat. Jadi pertama penyandaran kepada
siapa yang bersifat dengan ini. Ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita lihat bagaimana kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, paling agung, yang paling besar. Iya. Ketika apa yang bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala sifatnya, berarti menunjukkan sifatnya juga agung. Kalau sifat Allah Subhanahu wa taala itu agung, mulia, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu dilingkup oleh makhluk. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala di bawah, campur dengan makhluk, berarti dilingkup oleh makhluk. Ini tidak. Ini pertama. Ya, ini dari sisi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya ulu, di atas. Ya. Akan datang nanti kaidah dari musannif rahimahullah, maka munafiyan lima sabata bidalilin kana batilan bima sabata bidzalika munafi. Ini disebutkan nanti insyaallah di apa yang menunjuk kebatilan dari madhab al-hululiyah atau yang menafsirkan ma'iyah bermakna itu. Apalagi yang kedua, lianna al-ma'iyah fi al-lughah al-arabiyyah allati nazala bihi al-Qur'an la tastalzim al-ikhtilaf wal musahaba fil makan, ikhtilaf wal hulul. Jadi ma'iyah pada bahasa Arab yang dimana Al-Quran turun dengannya, dari kata ma'iyah dalam Al-Quran itu tidak mengharuskan ada ikhtilaf, sahabat, fil makan, tidak mengharuskan. Tapi mananya tadullu ala mutlaqil musahabah, sekedar bersama, mutlak, ya kan, bersama, tidak mengharuskan bercampur. Summa tufassar fi kulli mawdi'in bihasabi, kemudian dilihat, ditafsirkan. Jadi dia awal kalinya bermakna apa? Mutlak, musahabah, bersama, ya kan? Tapi ketika dilihat dari konteks itu akan menafsirkan makna yang lain. Iya, makna yang lain. Saya katakan tadi, ya kan? Kalau susu campur kopi, apa namanya situ? Ma'iyah apa namanya? Musahabah fil makan, satu tempat, ya kan? Dikoi, tidak bisa mengatakan sekedar musahabah, tidak, karena antum lihat dia bersatu, ya kan? Kalau dikatakan sirtu mal qamar, bisa antum katakan semana dengan susu dengan kopi? Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena lihat bagaimana kedudukan qamar di sini, di mana? Di atas. Sedangkan antum di mana berjalan? Di bumi. Iya. Kalau antum katakan dia mengharuskan bersama, berarti antum yang naik atau bulan yang turun, salah satu. Dan itu mustahil. Ya? Iya. Dan contoh-contoh yang lain dari bahasa-bahasa yang mungkin sering kita pakai, ya kan? Sama kalau orang misalnya cinta sekali sama orang, kamu berada di hatiku, iya, kamu bersama di hatiku. Mana maksudnya? Maksudnya saya akan selalu mengingatmu. Itu maknanya. Tidak bisa antum katakan berarti dia ini ada dalam hatinya, iya, ya kan? Itu dari makna-makna yang makanya dikatakan di sini summa tufassar fi kulli mawdi'in bihasabi, lihat. Dan Allah bihasabi jalalihi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak bisa kita katakan Allah bersama dengan makhluknya. Banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya ma'iyah di sini tidak, Allah ma'iyahnya itu tidak mengharuskan ikhtilaf. Karena penetapan sifat apa? Sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan akan datang nanti bantahan lagi untuk mereka. Ya, banyak. Makanya disebutkan di sini wa tufassir ma'iyat Allah ta'ala li khalqi bima yaqtadi al-hulul wal ikhtilaf batil min wujuh. Banyak. Ini bantahan untuk mereka. Ada berapa di sini? Tiga tapi panjang. Ya, 3 tapi panjang. Di antaranya dari ayat ini juga yang mereka bawa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wala adana min dzalika wala aktsar illa wa huwa ma'akum aina ma kanu. Iya. Ini sepotong ayat. Kalau antum lihat ayat lanjutannya di akhir ayat saja, innallaha bikulli syai'in alim.
Penutup dengan ilmu, dibuka dengan ilmu. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Berarti ma'ya di sini muhitan bihim ilmahu. Wa qudratuhu. Dan selainnya ditafsirkan oleh Musannif. Baik, insyaallah kita lanjutkan di teman berikutnya. Semoga bisa kita selesaikan besok. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.